warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Haryanti dengan NIM 44242303. Saya dari kelas Kimia A, jurusan Kimia, Prodi S1 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di video kali ini saya akan mereview atau mengulas sebuah buku novel yang berjudul Perahu Kertas. Novel ini ditulis oleh penulis yang bernama Dewi Lestari atau yang biasa disebut dengan nama Di. Buku ini diterbitkan pada tahun 2009 oleh penerbit Bentang Pustaka. Buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 44 halaman dengan tebal buku 20 cm. Novel Perahu Kertas merupakan novel yang memadukan cerita cinta dengan mimpi para remaja yang harus tertunda dengan begitu epik. Kugi dan Kenan merupakan dua insan yang utama dalam cerita ini. Mereka memiliki nasib yang kurang lebih sama, di mana Kugi yang harus menerima kenyataan bahwa mimpinya untuk menjadi seorang penulis harus patah karena uang tentu lebih menjamin dibandingkan hanya sekedar mimpi. Sedangkan keinginan Kenan untuk menjadi seorang pelukis malah dibelokkan oleh ayahnya sendiri yang merupakan seorang pengusaha. Dua orang dengan mimpi yang mirip tentu saja bisa langsung cocok dan akrab. Namun sayangnya waktu mempermainkan mereka hingga tidak ada yang tahu siapa yang menyakiti siapa. Ini adalah salah satu novel romansa yang rumit, kompleks, juga sekaligus yang paling realistis dan manis. Di samping menunjukkan cerita romansa yang manis, Perahu Kertas juga menyediakan cerita tentang dua pemimpi yang bekerja sama untuk melawan dunia, menunjukkan kepada dunia bahwa segala mimpi berhak untuk diciptakan. Cerita seorang Kugi dan Kenan dengan mimpinya yang diremehkan, ditertawakan orang, tentu saja sangat relevan dengan kisah remaja masa kini di Indonesia. Terlebih lagi bagi mereka yang bermimpi pada bidang yang berbeda daripada umumnya. Novel Perahu Kertas sebenarnya merupakan benang merah atas berbagai kejadian rumit yang terjadi pada hidup Kugi, gadis aneh yang bercita-cita ingin menjadi seorang pendongeng dengan hobi membacanya. Dia adalah seorang mahasiswi di Bandung, jurusan sastra, bersama dengan sahabatnya yang sedari kecil yaitu Noni. Kemudian di Bandung ia juga dikenalkan dengan Kenan yang merupakan sepupu dari Eko, pacarnya Noni, dan juga tentu saja dia adalah sahabatnya Kugi. Singkatnya, Kenan merupakan seniman berjiwa muda yang ingin mewujudkan mimpinya. Akan tetapi ayahnya malah memaksanya dan membuatnya berkuliah di jurusan yang tidak ia sukai. Ayahnya beranggapan bahwa melukis hanyalah membuang-buang waktu saja dan tidak menghasilkan cukup banyak uang. Dari perkenalan inilah langsung muncul sebuah getaran tidak biasa antara Kugi dan juga Kenan. Seketika Kenan menyukai Kugi karena kepribadiannya yang apa adanya. Namun saat itu Kugi telah mempunyai Joshua sebagai pacarnya. Apalagi Kugi juga belum menyadari akan perasaannya sendiri terhadap Kenan. Hingga kemudian Kenan bertemu dengan Lude dan Wardah, sementara Kugi dipertemukan dengan Remi. Akhir cerita cinta mereka sungguh tidak biasa, berputar-putar layaknya komedi putar, hanya saja lagu pengiring yang sangat menyayat hati. Novel ini menggunakan pendekatan dengan gaya bahasanya yang ringan, sehingga mudah untuk dibaca oleh para remaja. Ceritanya juga terbilang unik meskipun kompleks, banyak motivasi dan pesan yang terkandung di dalamnya, tapi tidak terkesan menggurui dan bisa diterima oleh berbagai kalangan. Alurnya juga realistis, tidak terlalu idealis, sehingga seakan-akan hanya seperti cerita-cerita novel pada umumnya. Satu hal yang menjadi kelemahan utama dari novel ini yaitu plotnya yang begitu banyak, tapi ini juga yang membuat menjadi lebih menarik. Plot yang terlalu banyak membuat pembaca menjadi kurang fokus. Mereka seakan-akan disesatkan dan dibuat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kendati demikian, penyajian plot
bisa dibilang rapi dan tidak terlalu mengganggu. Selain plotnya yang lumayan kompleks, novel ini juga memiliki jumlah halaman yang sangat banyak, yang membuatnya jadi begitu tebal. Meskipun alurnya dan gaya bahasanya ringan, tetapi tetap saja halaman yang tebal kurang ramah bagi mereka yang baru memulai membaca. Secara keseluruhan, novel ini sangat bagus dibaca untuk kamu yang sedang bermimpi atau bagi kamu yang ingin mendapatkan motivasi. Tidak hanya sekedar motivasi, tetapi di novel ini kalian juga akan menyaksikan kisah cinta rumit antara Kugi dan Kenan, tetapi begitu indah. Novel ini bagus untuk bacaan ringan, dan disarankan bagi kamu yang ingin menumbuhkan semangat mengejar mimpi. Kalian bisa membaca buku novel ini. Oke guys, jadi itu dia tadi resensi atau ulasan dari saya tentang novel Perahu Kertas. Jikalau saya ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.